Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film fiksi berjudul The Awakeners yang dirilis pada tahun 2018. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di kota Santa Cruz, di mana sekelompok pendemo bersatu untuk menuntut kembali penangkapan seorang gubernur korup bernama Sandro Correa. Namun, Sandro ini berhasil lolos dari penyidikan karena mempunyai koneksi yang sangat kuat. Ketika pendemo semakin rusuh, Sandro langsung bersembunyi. Tetapi usahanya itu diketahui oleh lelaki bertopeng yang membuat Sandro terkejut dan berusaha melarikan diri. Namun, belum sempat kabur, Sandro malah tertangkap. Sebenarnya, siapa sih laki-laki bertopeng itu dan apa tujuan aslinya? Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak paham. Scene berpindah ke beberapa hari sebelum penangkapan, di mana Sandro terlihat sedang bersantai sambil menyiapkan kopi buatannya. Di saat itu juga, tiba-tiba rumah Sandro dikunjungi pasukan khusus polisi. Mereka menggeledah seluruh isi rumah Sandro untuk mencari barang bukti penggelapan dana yang Sandro lakukan. Setelah mendapatkan semua barang bukti yang dibutuhkan, Sandro ditangkap dan dibawa oleh Miguel dan Eduardo, dua sahabat yang bekerjasama melawan kejahatan. Selama menginterogasi Sandro, Miguel kehilangan kesabarannya karena Sandro hanya diam saja dan tidak menjawab satupun pertanyaannya. Sebelum Miguel berhasil membuat Sandro mengaku kejahatannya, pengacara Sandro datang dan Sandro lolos begitu saja. Di sisi lain, Miguel memiliki seorang putri bernama Alice yang akhir-akhir ini sering menginap di rumahnya. Sedangkan istrinya yang bernama Isabel sudah bercerai. Di akhir pekan, Miguel menyempatkan waktunya untuk menonton pertandingan baseball bersama putrinya. Miguel juga tak lupa membawa hadiah baju Brasil untuk Alice dan keduanya selfie sebelum berangkat. Tapi sayangnya di tengah perjalanan mereka terjebak macet dan akhirnya mereka memutuskan untuk jalan kaki. Tak selang lama terjadi kerusuhan tembak-menembak yang akhirnya ada peluru menyasar mengenai Alice. Miguel pun panik dan langsung membawa Alice ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata banyak korban lain yang luka-luka akibat kerusuhan tersebut. Hal ini membuat Miguel merasa putus asa melihat anaknya yang sedang kritis. Begitu pula dengan Isabel yang langsung datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Di sisi lain, Sandro dibebaskan dan dibersihkan dari tuduhan kasus korupnya. Sementara Miguel masih mencari dalang di balik penembakan yang menewaskan putrinya itu. Miguel berpikir itu bukanlah penembakan nyasar biasa. Ia juga menyalahkan pemerintah karena tak peduli dengan perawatan medis di rumah sakit yang tak memadai untuk menangani pasien secara langsung. Miguel yang terpuruk akibat kehilangan putrinya itu akhirnya memilih cuti dari pekerjaannya untuk sementara waktu. Dan untuk meluapkan kesedihannya, Miguel sesekali berlari di malam hari sembari mengunjungi tempat-tempat yang sering ia kunjungi bersama putrinya. Di sisi lain, setelah keluar dari penjara, Sandro melakukan pers publik dan mengatakan kalau ia tak melakukan korupsi serta menegaskan kalau kesehatan masyarakat salah satu prioritasnya. Sementara itu di luar, banyak pendemo yang protes agar Sandro kembali ditangkap. Dalam persnya, Sandro juga mengatakan kalau ia akan mencalonkan diri sebagai presiden berikutnya. Miguel lalu muncul dari arah kerumunan pendemo dan mencoba mendekat. Namun aksinya itu langsung dihentikan oleh para penjaga yang menghajarnya habis-habisan. Melihat kejadian ini, para pendemo pun langsung ricuh sehingga membuat suasana semakin kacau. Karena suasana semakin tak kondusif, polisi akhirnya mengeluarkan bom asap yang membuat para pendemo linglung.
Di tengah kepulan asap itu, Miguel berhasil menemukan topeng yang langsung ia pakai. Miguel juga merebut senjata salah satu polisi dan setelah itu ia langsung menerobos masuk ke gedung di mana Sandro berada. Miguel lalu mengalahkan beberapa bodyguard Sandro sebelum akhirnya masuk ke ruangan di mana Sandro berada. Ia kemudian menarik paksa Sandro dan langsung menghajar muka Sandro sampai babak belur. Beberapa hari setelah kejadian, para polisi sedang mencari pelaku yang menewaskan gubernur. Bahkan hasil rekaman CCTV juga tak memberikan informasi apa-apa. Para pendemo yang kemarin berhasil ditangkap lalu dibawa ke kantor untuk diinterogasi dan dimintai keterangan. Salah satu pendemo bernama Nina kemudian mengenali Miguel sebagai pria yang kemarin memakai topeng. Miguel yang baru saja berangkat kerja setelah cuti pun merasa aneh karena Nina terus memandanginya. Jadi, Miguel segera membawa Nina ke ruang interogasi. Saat di ruangan interogasi, Nina mengaku kalau ia punya rekaman video aksi yang dilakukan oleh Miguel. Test is protected by the Constitution. I have a close relative with a criminal record. Your situation has nothing to do with me being here. Viewers get caught up in anti-government Business on an empty stomach. Sementara itu, para pejabat melakukan pertemuan untuk membicarakan siapa penerus yang akan menggantikan Sandro selanjutnya. Setelah melihat catatan kriminal mereka masing-masing, Antero Gomez menyarankan agar putranya yaitu Antero JR sebagai pengganti Sandro karena ia tak memiliki catatan kriminal. Beberapa hari kemudian, Antero JR mulai bersiap-siap untuk pencalonannya, meskipun ia sangat buruk dalam kampanyenya. Ya. Sementara itu, setelah Miguel melihat video yang Nina katakan, ia memutuskan untuk membebaskan Nina. Saat sampai di rumah, Miguel merenungi perbuatannya pada Sandro. Bersama dengan itu, Isabel datang. Namun Miguel tak mau membukakan pintunya karena tak ada alasan lagi mereka bertemu. Tak lama kemudian, saat perjalanan pulang, Nina terkejut melihat Miguel. Jadi Miguel menyuruh Nina masuk ke dalam mobilnya. Meskipun merasa curiga, tapi Nina tetap masuk ke dalam mobilnya. Keduanya lalu bernegosiasi karena ternyata Nina ini hacker yang hebat. Miguel minta bantuan Nina untuk menghack komputer gubernur dan mencari siapa saja orang-orang yang terlibat. Apparently he was big on sharing. Take back what I said about your IT guy. They all in his email? Selang beberapa jam, Nina berhasil mendapatkan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi Sandro. Hal ini membuat Miguel nekat ingin menghabisi para pelaku itu satu persatu menggunakan tangannya sendiri. Miguel pun bersiap melakukan aksinya dan ia juga tak lupa menggunakan topengnya yang sudah menjadi simbol sejak awal kejadian. Dimulai dengan wali kota yang terlibat dalam kasus korupsi itu, ia dilempari dari jendela lantai 4 kantornya. Sedang di balik kota, seorang pria tersenyum sambil menghitung uang menggunakan mesin tanpa disadari kalau Miguel di belakangnya dan langsung menembak kepala pria tersebut. Karena aksinya ini, Miguel bertopeng pun dikenal sebagai orang yang memiliki keterampilan sangat bagus karena bisa mampu melepaskan tembakan dari jarak jauh puluhan meter. Di malam berikutnya, Miguel mendatangi toko tempat Nina bekerja untuk meminta bantuan Nina sekali lagi. Namun Nina menolak karena apa yang dilakukan Miguel itu salah. Tapi Miguel meyakinkan Nina karena jika bukan Miguel, maka siapa lagi yang berani melakukan hal itu. Alhasil, Nina pun setuju. But that still doesn't justify what you're doing. It's very difficult to find. Keesokan harinya, Nina dan Miguel berdiskusi, di mana Nina menyerahkan sebuah alat komunikasi. Sementara itu, di gedung tempat Menteri Marta Regina mengadakan pertemuan dengan Antero Gomez, Miguel menyelinap masuk dengan arahan Nina dan tentu saja Nina sudah menghack CCTV di gedung itu. Sedang di kantor polisi, Eduardo sedang melihat struktur pembunuhan itu sampai akhirnya ia menyadari kalau mungkin pelakunya merupakan seorang polisi. Tak hanya itu, Eduardo juga tahu siapa target selanjutnya yang akan dibunuh oleh pria bertopeng. Ia pun segera menghubungi Miguel, namun Miguel tak mengangkat teleponnya.
kita kembali lagi ke Miguel yang sedang mendengarkan aba-aba dari Nina agar bersembunyi dulu. Sedangkan Eduardo akhirnya sampai di gedung sambil terus mengirim pesan ke Miguel kalau Menteri Martalah yang akan menjadi target berikutnya. Tanpa diketahui Eduardo kalau sebenarnya pria bertopeng adalah si Miguel. Di situ Nina melihat mobil polisi dan langsung memperingati Miguel kalau polisi juga ada di situ. Akan tetapi, komunikasi di antara mereka terputus dan Miguel terkejut melihat Eduardo yang ada di situ. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Eduardo mengeluarkan pistolnya dan tembakannya mengenai bahu Miguel, tapi akhirnya Miguel berhasil melarikan diri. Nina lalu langsung menemui Miguel, di mana luka Miguel terlihat sangat parah. Ditambah lagi, Miguel menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena mungkin saja jika ia pergi ke sana, maka ia akan tertangkap. Setelah kejadian itu, Miguel masih saja terobsesi untuk melakukan aksinya, namun Nina melarang dan menyuruhnya beristirahat sementara. It's going to be hard to investigate this guy. Di keesokan paginya, pria bernama Oliveira dan rekannya membahas tentang bagaimana pria bertopeng itu lolos dari rekaman CCTV. Dan dengan yakin kalau pria bertopeng itu memiliki rekan yang ahli dalam menghack CCTV. Di tempat lain, Miguel dan Eduardo membentuk tim untuk menyelidiki siapa di balik pria bertopeng. Tetapi kepala polisi datang dan mengatakan kalau kasus ini sudah ditutup karena kurangnya bukti. Forget Sandro. This is canceled. Selanjutnya, mereka berdua terlihat berlatih menembak. Di sini, Miguel mengutarakan pendapatnya kalau seharusnya yang melenyapkan Sandro itu adalah tugas seorang polisi. Namun Eduardo tak setuju dengan pendapat itu dan mengatakan kalau tugas polisi ialah melindungi warga. Dari sinilah, Eduardo sudah mulai tak percaya lagi dengan Miguel. Di sisi lain, Antero Gomez sedang melakukan pertemuan makan malam penting bersama putranya dan beberapa politisi lainnya. Mereka mulai menyiapkan rencana pencalonan presiden untuk Antero JR supaya bisa mengambil alih kekuasaan. Namun Antero tak merasa nyaman dengan mereka serta merasa belum siap untuk melakukan semua itu. Istrinya lalu mengajar Antero dan mencoba untuk meyakinkan Antero. Sang ayah yang bernama Antero Gomez juga ikut meyakinkan putranya kalau itu pilihan yang terbaik. Sementara itu dari kejauhan, Miguel sudah bersiap membidik targetnya. Akan tapi, Antero tiba-tiba memeluk sang ayah yang mengibatkan peluru itu nyasar ke tubuh Antero. Antero Gomez pun merasa putus asa melihat anaknya terbunuh di depan matanya sendiri dan segera memeluknya. Di saat itulah, Miguel menyadari dampak yang begitu besar atas perbuatannya. Di paginya, berita kematian Antero menyebar luas. Namun alasan kematiannya dikarenakan serangan jantung yang mendadak saat ia berenang di kolam. Antero Gomez lalu menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pencalonan diri sebagai presiden dan meyakinkan orang-orang kalau ialah yang terbaik. To bring my son back to me, bills and your debts. Di lain tempat, Oliveira ditugaskan untuk mencari tahu siapa hacker yang bekerjasama dengan pria bertopeng dan ia mendapatkan informasi tentang Nina. Oliver pun mendatangi toko tempat Nina bekerja, di mana ia melihat rekan kerja Nina yaitu Leon dan membunuh pria malang itu. Selang tak lama, Nina datang dan melihat Leon sudah terbunuh. Nina yang ketakutan pun segera pergi menuju ke tempat persembunyiannya Miguel. Sementara itu, Eduardo menemui Isabel dan menanyakan tentang Miguel kepadanya. Karena akhir-akhir ini, Miguel susah dihubungi. Isabel pun mengaku kalau mereka tak pernah bertemu lagi setelah kejadian yang menimpa putrinya. Nina kemudian sampai di tempat Miguel dan langsung menceritakan apa yang terjadi kepada Leon. Tanpa mereka sadari kalau tempat persembunyian mereka sudah ketahuan dan beberapa pria menerobos masuk ke sana. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Miguel lalu menyuruh Nina untuk kabur hingga membuat Nina hampir terkena tembakan. Saat penembakan berhenti, Miguel mengambil kesempatan untuk mengambil topeng dan senjatanya.
Pertarungan pun dimulai, di mana ia langsung menghabisi dua musuh sekaligus dengan beberapa peluru saja. Miguel lalu dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang menembakinya. Tapi karena pelurunya habis, jadi mereka saling pukul menggunakan tangan kosong dan berhasil menjatuhkan pria tersebut. Di samping itu, Oliveira yang mengkhawatirkan timnya lalu menerobos masuk dan menemukan Nina yang mencoba kabur. Ia pun segera menangkap Nina sebagai sandera. Keduanya lalu bertemu Miguel di tangga. Tapi alih-alih untuk menangkap Miguel, Oliveira malah membuat perjanjian agar Miguel membunuh Julia Mercado di saat debat presiden nanti, dengan jaminan Nina akan selamat. Di sisi lain, kepolisian sudah berada di tempat persembunyian pria bertopeng. Di situ, Eduardo menemukan handphone milik Miguel. Ia pun terkaget-kaget mengetahui fakta kalau orang yang selama ini ia cari adalah temannya sendiri. Hari debat presiden pun tiba, di mana Julia Mercado memimpin putaran pertama. Sementara itu, Miguel memulai aksinya dengan menyelinap dan menghajar para polisi lalu menuju stadion di mana debat itu berlangsung. Sementara itu, Eduardo merasa aneh karena sampai saat ini Miguel tak ada kabar. Ia lalu pergi ke ruang atas dan menemukan pria bertopeng sedang membidik sasarannya. Eduardo pun segera menghentikan aksinya itu, dan alhasil perkelahian antara keduanya pun terjadi. Di tengah perkelahiannya, Eduardo mengaku kalau ia sudah tahu siapa orang di balik pria bertopeng. Lalu tanpa ragu, Miguel pun membuka topengnya. Eduardo kemudian menyadarkan Miguel kalau tindakannya itu tak jauh beda dengan para koruptor. Namun, Miguel tetap bersikukuh untuk menyelesaikan misinya itu. Miguel lalu menembak Julia sehingga siaran langsung dimatikan. Sedangkan di tempat lain, Nina menyerang Oliveira dengan pecahan lampu yang menembus perutnya. Nina juga dengan cepat meraih pistol dan tak ragu menembak Oliveira sampai ia meninggal. Sementara itu, Miguel dibawa ke kantor polisi yang tentunya penangkapan itu dilihat oleh semua rekan-rekan polisinya. Tak selang lama, Isabel menemui Miguel untuk menanyai apa yang sebenarnya merasuki pikiran Miguel sampai melakukan hal ini semua. Look at me. I don't know you, but I'm glad she's not here. Setelah kejadian penembakan Julia Mercado, masyarakat berspekulasi kalau Julia ini juga melakukan korupsi, sama seperti orang-orang yang sudah dibunuh oleh pria bertopeng. Karena hal ini, Antero Gomez pun akhirnya terpilih sebagai presiden berikutnya. Setelah beberapa hari di penjara, Miguel dibawa ke ruang interogasi dan dipukuli secara brutal oleh salah satu temannya. Miguel berspekulasi kalau kepala polisi juga terlibat dalam kasus korupsi ini. Rekan Oliveira, yaitu Sequeira, kemudian mengunjungi Miguel, di mana ia menembak anggota polisi dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Miguel. Namun sebelum berhasil membunuhnya, Miguel memberontak dan berhasil membalikkan keadaan. Miguel lalu mencekik lehernya menggunakan borgol di tangannya dan pergi untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Miguel kemudian mengambil kembali topengnya dan pergi menuju ke kantor presiden. Beberapa menit kemudian, Eduardo masuk ke ruang interogasi dan terkejut melihat dua polisi yang terbunuh. Dia pun langsung menyadari kalau Miguel pergi untuk memburu Antero Gomez. Miguel lalu menerobos ke gedung dan menghabisi para penjaga. Mendengar keributan itu, Antero segera mengambil pistol dan menyuruh ke sekretarisnya untuk mengunci pintu. Namun, Miguel segera muncul lalu membunuh sekretaris itu. Meskipun Miguel terkena tembakan Antero, tapi ia tetap bangkit sambil berjalan menuju ke arah Antero. Dan dalam kesempatan ini, Miguel langsung menembak kepala Antero Gomez. Beberapa penjaga keamanan pun masuk dan mengepung Miguel, membuat Miguel mengambil keputusan yang sangat ekstrim
yaitu meledakkan bom di mobil yang sebelumnya sudah ia siapkan. Sehingga ledakan besar pun menghancurkan seluruh gedung. Eduardo yang hendak menghentikan perbuatan temannya itu tiba di gedung presiden. Namun ia sadar kalau semuanya sudah terlambat. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Awaker. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari IND, sampai jumpa di video berikutnya.